Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa dengan saya, Mas Andi. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang weton cerdas, berbakti kepada orang tua, dan mudah rezekinya. Sebelumnya, dimanapun Kang Mas lan Mbak Yu berada, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dilancarkan rezekinya, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kang Mas lan Mbak Yu, mari kita masuk ke ulasannya. Mohon kepada Kang Mas dan Mbak Yu untuk tidak men-skip video ini atau nge-next. Disimak baik-baik agar tidak salah menafsirkan. Ada 5 weton yang cerdas, berbakti kepada orang tua, dan yang pasti mudah rezekinya. Apa sajakah weton tersebut? Yang pertama, ada Minggu Wage. Kang Mas lan Mbak Yu, Minggu Wage mempunyai karakter welas asih. Minggu Wage mudah menghibur orang di sekitarnya. Maka Minggu Wage termasuk dalam weton yang cerdas. Dan Minggu Wage juga berbakti kepada orang tua tidak tanggung-tanggung. Maka tidak heran jika pemilik weton ini akan mendapatkan rezeki yang mudah, rezeki yang melimpah ruah, berkah dan barokah. Jadi pemilik weton Minggu Wage ini berbahagialah dan tetap istiqomah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perlu disimak baik-baik Kang Mas dan Mbak Yu. Jika weton Minggu Wage ini laki-laki untuk Kang Mas, maka berbaktilah kepada orang tua sampai akhir hayatnya. Namun jika perempuan untuk Mbak Yu, mungkin berbaktilah kepada orang tua sebelum menjadi seorang istri. Jadi tidak jarang jika Minggu Wage akan selalu mudah mendapatkan rezeki di setiap hari, bulan maupun tahunnya. Nah, Kang Mas lan Mbak Yu, pemilik weton Minggu Wage, jika Anda yang mempunyai weton ini usianya masuk di 30 tahun, maka di tahun ini Kang Mas lan Mbak Yu, weton Minggu Wage akan mendapatkan rezeki yang besar. Baik, untuk yang kedua Kang Mas lan Mbak Yu, weton yang cerdas, berbakti kepada orang tua, dan rezekinya selalu mudah. Yang kedua ada weton Senin Pahing. Senin Pahing memang terkesan keras. Padahal Senin Pahing bukan keras, namun tegas. Tegas dan teliti. Tak jarang jika pemilik weton Senin Pahing ini, mereka lebih berbakti kepada orang tuanya, walaupun Senin Pahing tidak satu rumah dengan orang tuanya, namun kebaktian kepada orang tua selalu dijalankan. Jika Senin Pahing ini sudah punya keluarga sendiri, sudah punya istri ataupun anak, namun di sela-sela kesibukannya, Senin Pahing berusaha untuk menghubungi orang tuanya. Apalagi sekarang zamannya serba mudah ya Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi tidak perlu repot apabila kangen dengan orang tuanya, ingin mempertanyakan kepada orang tuanya, tinggal menghubungi lewat telepon. Dan sekarang malah lebih bagus lagi dengan VC. Kalau bahasa sekarangnya VC ya, video call. Jadi dimanapun berada,
Senin Pahing ini mencoba untuk menghubungi orang tuanya, menanyakan kabarnya, keadaannya. Karena Senin Pahing memang mempunyai rasa sayang yang sangat tinggi kepada keluarga, terutama orang tuanya. Jadi tidak jarang jika pemilik weton Senin Pahing sangat mudah rezekinya, sangat gampang mendapatkan kehidupan bahagia, karena memang rasa sayangnya yang begitu tinggi kepada orang tua, keluarga maupun sanak saudaranya. Begitu Kang Mas lan Mbak Yu. Dan weton Senin Pahing ini kategori weton yang sukses di tahun 2023. Maka bersyukurlah untuk weton Senin Pahing. Dan yang ketiga Kang Mas lan Mbak Yu, ada weton Kamis Wage. Di mana Kamis Wage ini dikenal dengan karakternya yang cepat tanggap. Kalau bahasa sininya gampang tumandang. Gitu ya. Gampang tumandang itu berarti cepat tanggap dan mudah mengerti. Ini Kamis Wage. Di mana Kamis Wage biasanya nih, ini contoh saja kalau misal keadaannya Kamis Wage, pemilik weton ini berada di tepi jalan misalnya, atau lagi di jalan. Terus dia ini melihat suatu kejadian, ini maaf ya, misalnya ada kecelakaan gitu kan. Nah, biasanya Kamis Wage langsung tanggap, langsung tumandang. Dia langsung memberikan pertolongan, entah itu langsung membangunkan orang yang tadi kena kecelakaan, membantu untuk menyingkirkan dari jalan. Itu Kamis Wage. Rata-rata langsung tanggap, tumandang kalau bahasa sininya. Nah, Kang Mas lan Mbak Yu, ada nggak orang yang melihat suatu kejadian kecelakaan misalnya, dia tidak langsung tanggap? Ada. Bahkan yang lebih ironisnya, itu justru malah mereka mengeluarkan handphone, merekamnya. Bukan malah menolong, bukan malah membantu, dia malah merekam. Jadi buka HP, aplikasi langsung entah itu ditaruh di story WhatsApp, entah itu langsung disebarin di media sosial Facebook ataupun yang lainnya. Nah, yang seperti ini nih, ini bukan Kamis Wage. Tapi bukan berarti semua weton yang bukan Kamis Wage ini seperti itu ya, bukan. Maksudnya kalau Kamis Wage itu lebih condong cepat tanggap dan mudah mengerti. Itu yang dikategorikan cerdas dan yang jelas berbakti kepada orang tua. Jadi Kamis Wage ini memang kesannya tidak terlalu dekat dengan orang tua, nggak terlalu akrab ya. Beda dengan kayak tadi Senin Pahing misalnya, itu memang nggak terlalu akrab. Tetapi rasa dalam hatinya itu selalu ingin mengetahui keadaan ataupun kondisinya orang tua. Dan sifat ambisi yang dimiliki Kamis Wage itu yang menjadikan Kamis Wage ini mudah mengerti dan suka berinovasi. Jadi Kamis Wage bakalan menerima dengan mudah rezeki-rezeki yang didapatnya, karena di sini Kamis Wage tadi saya sampaikan cepat tanggap. Kang Mas lan Mbak Yu, memang yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur, yaitu Tuhan, betul. Tapi berbeda dengan masing-masing manusia ya, di mana manusia ini yang ingin menambahkan rezekinya lebih, bisa nggak? Bisa. Ada yang ingin hanya sekian sajalah, yang cukup-cukup sajalah, ada. Maka tak jarang kalau ada orang yang kayaknya begitu melimpah ruah, kayaknya begitu banyak sekali harta yang dimilikinya, karena dari itu tadi, dari weton-weton yang dimilikinya selalu ingin menciptakan bagaimana rezeki ini biar semakin besar. Nah, Kang Mas lan Mbak Yu, yang perlu disikapi di sini,
orang tua adalah kunci utama untuk kesuksesan kita. Mendapatkan rezeki yang mudah adalah berbakti kepada orang tua. Ini khusus, wabil khusus ya, untuk Kang Mas. Bukan berarti yang Mbak Yu tidak, bukan. Karena Kang Mas itu sampai kapanpun bisa dikata milik orang tuanya. Gitu ya. Baik, lanjut lagi untuk weton yang keempat. Yang keempat ada weton Kamis Pon. Saya jadi ingat kemarin ada yang tanya, kok weton saya Kamis Pon nggak pernah disebut ya Mas? Nah, di sini disebut Mbak Yu atau Kang Mas. Di mana weton Kamis Pon ini termasuk dalam kategori cerdas dan berbakti kepada orang tua karena kepribadiannya itu tenang dan cermat. Karena dengan ketenangannya dia, dengan ketenangan yang dimiliki oleh Kamis Pon, maka lebih sering untuk mengamati. Lah, Kamis Pon ini suka memberikan ketenangan kepada keluarga-keluarganya. Misalnya Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah punya keluarga atau yang belum punya keluarga, itu tidak suka memberikan ucapan yang bikin heboh, yang bikin suasana jadi gaduh. Kalau Kamis Pon bukan seperti itu. Makanya di sini Kamis Pon lebih condong tenang dan cermat dan sangat sayang kepada keluarganya, khususnya orang tuanya. Kang Mas dan Mbak Yu, disinilah Kamis Pon mendapatkan rezeki mudah. Yang namanya mendapatkan rezeki mudah itu bukan berarti banyak ya, bukan berarti harus besar ataupun tinggi ataupun yang lainnya, bukan. Mudah mendapatkan rezeki berarti di saat kita butuh, kita bergerak untuk mencari rezeki itu ada. Dan itu saya yakin Kang Mas dan Mbak Yu pasti menginginkan hal tersebut. Maka bisa dicontoh untuk Kamis Pon, kepribadiannya, silahkan Kang Mas dan Mbak Yu contoh tenang dan cermat. Karena jika orang, manusia yang tidak tenang menyikapi suatu masalah ataupun keadaan, maka yang ada panik. Nah, panik ini kalau bisa dikurangi. Jangan sampai panik, jangan sampai gugup. Karena semua manusia itu pada dasarnya sama. Baik Kang Mas dan Mbak Yu. Ada weton lagi, saya di sini akan menyebutkan 5 weton ya. 5 weton yang cerdas, yang berbakti kepada orang tua dan mudah rezekinya. Yang terakhir, weton Senin Wage. Senin Wage Kang Mas dan Mbak Yu. Rasa hormat kepada orang tuanya sangat tinggi. Entah itu Kang Mas ataupun Mbak Yu, kalau pemilik weton Senin Wage, rasa hormatnya kepada orang tua tinggi. Tidak beda dengan tadi, Kamis Wage juga sama. Makanya Senin Wage ini sangat gampang mendapatkan rezeki. Karena tadi menghormati dan menghargai, berbakti kepada orang tuanya. Kang Mas dan Mbak Yu memang ambisinya itu sangat tinggi Kamis Wage. Namun dengan ambisinya tadi, ambisi ingin mewujudkan cita-cita membahagiakan orang tuanya. Nah, buat Senin Wage ini yang jumlah neptunya 8 ya, sering saya sebutkan kalau masuk di usia 35 tahun, biasanya nih 35-an tahun itu akan mendapatkan hantaman hambatan yang begitu besar. Kuat gak kuat harus dijalani. Apa sih hambatannya?
rintangannya itu apa? Yang tahu hanya Senin Wage. Karena baru kemarin ini ada teman saya yang kebetulan weton lahirnya Senin Wage. Ini nyata Kang Mas Mbak Yu. Sedikit saya cerita ya. Jadi teman saya ini Senin Wage. Pada usia 35 tahun saya menyampaikan, tidak lama lagi kamu akan ngerek bendero. Saya bilang sama dia, ngerek bendero berarti mengibarkan bendera. Lah, pemilik Senin Wage ini bilang sama saya, ngerek bendera piye mas? Aku iki malah keprosok. Jadi dia tanya, ngerek bendera yang gimana? Saat ini tuh saya masih terperosok. Saya nggak bisa apa-apa. Halangan dan hambatan maupun yang lainnya itu masalah campur aduk jadi satu. Bahkan di saat itu Senin Wage ini cerita sama saya sampai nangis. Saya bilang, sabar. Sampean bilang sabar, sampean nggak melakukan. Loh, bukan gitu mas, saya bilang. Maksud saya sabar itu, kalau orang mau jadi orang yang besar, itu pasti hambatannya juga besar. Nah, kalau hambatannya kecil-kecil, orang itu tidak akan merasakan gimana suksesnya itu besar. Nggak mungkin. Tapi sopo sing kuat mas, katanya gitu. Siapa yang kuat? Saya bilang, Gusti Allah itu tidak akan memberi cobaan ataupun hambatan kepada hambanya melebihi batas dari kemampuannya. Terus dia bilang, iya mas, wong saya yang ngerasain, yo sampean bilang gitu. Katanya dia seperti itu. Saya bilang, sabar, karena di usia 35 memang seperti ini. Tapi setelah melewati ini, sampean mau jadi orang bahkan bisa lupa. Karena apa? Rezekinya itu akan gampang sekali. Ini saya berbicara bukan mendahului kehendak Tuhan. Tapi insya Allah, setiap orang merasakan hambatan yang besar, maka ketemunya rezeki, ketemunya kebahagiaan juga besar. Di sini saya tidak menyebutkan masalahnya dia apa ya Kang Mas Mbak Yu ya. Tapi yang jelas waktu itu dia itu dirundung masalah yang begitu hebat. Saya tahu persis. Lah ternyata kemarin pas waktu ketemu, dia sekarang teman saya ini yang Senin Wage sudah memiliki mobil baru. Usianya mungkin sekarang sudah 36. Kalau nggak salah, orang selisihnya belum jauh sih dari kejadian itu, mungkin 1 tahunan lah. Udah beli mobil baru, terus orang tuanya juga diseneng-senengin, diajak piknik, diajak wisata kemanapun. Nah ini Senin Wage Kang Mas Mbak Yu. Maka kalau boleh saya simpulkan di sini, bahwasanya kita sebagai anak berbaktilah kepada orang tua. Maka tidak ada anak yang miskin hartanya jika kebaktian kepada orang tuanya itu besar. Saya pernah dengar dari salah satu guru saya yang menyampaikan, harta anak tidak akan habis jika untuk orang tuanya. Ternyata itu bisa dibuktikan. Dari weton-weton tadi Kang Mas Mbak Yu, memang rata-rata kalau yang rangkepnya Wage sama orang tuanya kadang sering selisih paham. Kayak teman saya tadi, itu juga kalau sama orang tuanya sering selisih paham. Ya sempat berantem tapi nggak hebat. Maksudnya namanya manusia kan punya pendapat sendiri-sendiri Kang Mas Mbak Yu. Makanya selisih paham ini terjadi namun bisa terselesaikan dengan baik. Dan yang pasti untuk Senin Wage dan Kamis Wage nih yang sering saya tahu, jadi pemilik weton ini biasanya kritis, pemikirannya itu kritis gitu ya. Baik Kang Mas Mbak Yu, saya akan menyimpulkan dari 5 weton tadi dan ingin membedakan antara yang perempuan dan laki-laki ya, antara Kang Mas dan Mbak Yu. Memang berbakti kepada orang tua itu
kalau untuk Kang Mas sampai akhir hayat. Dan berbahagialah, bersyukurlah bagi Kang Mas yang masih memiliki kedua orang tuanya. Untuk Mbak Yu yang perempuan, berbaktilah kepada orang tua selagi belum mempunyai suami. Tapi apabila sudah mempunyai suami, berbaktilah kepada suaminya. Gitu ya Mbak Yu ya. Bukan berarti melupakan orang tuanya, bukan. Karena saya pernah dengar, saya pernah disampaikan tidak ada bahasa anak mantu. Betul. Tapi kita harus tahu, kita itu umat yang beragama, bahwasanya istri itu harus berbakti kepada suami. Tapi kalau anak perempuan belum jadi istri, tetap berbaktilah kepada orang tuanya. Seperti itu Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi mohon dicerna, disimak baik-baik, karena banyak sekali kejadian di mana seorang laki-laki kalau sudah beristri itu rata-rata jauh dari orang tuanya. Entah alasan apa, yang jelas mesti jauh dari orang tuanya. Nah, di sini saya bukan ahli agama, hanya ingin memaparkan saja. Jangan seperti itu Kang Mas dan Mbak Yu ya. Intinya anak laki-laki sampai kapanpun itu milik orang tuanya. Ini contoh saja. Kang Mas punya istri. Istri berbakti kepada Kang Mas. Lah nanti punya anak. Kalau anaknya ini perempuan, ya pokoknya siap-siap. Sebelum jadi istri orang, berarti itu masih tanggung jawabnya orang tua. Tetapi kalau sudah menjadi istri orang, berarti tanggung jawab orang tua kepada anak tersebut putus. Saya kira ini tidak hanya di agama Islam, di agama lain pun sama. Jadi kalau sudah beristri ya tanggung jawabnya ke suami. Nanti dibalas dengan anaknya. Kalau punya anak sama, kalau anak laki-laki tanggung jawabnya tetap ke orang tua. Bukan membedakan, bukan. Tapi itulah kodratnya. Jadi Kang Mas lan Mbak Yu, mohon jangan salah penafsiran. Gitu ya. Dan tidak ada anak yang susah hidupnya jika anak itu selalu memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Entah itu memberikan tenaga, pikiran, maupun hartanya. Kali ini saya berani jamin, anak yang mau memberikan kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, ini khusus yang laki-laki, saya berani jamin hidupnya pasti senang, minimal tenang, tidak gaduh, tidak mudah panik. Buktikan sendiri. Gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Dan untuk kesimpulannya, semua itu yang dimiliki oleh weton-weton tadi tidak luput dari rasa syukur. Mereka semua merasa bersyukur. Yang terutama bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kehidupan. Dan yang kedua, dalam hati mereka itu selalu diciptakan rasa sabar. Walaupun kadang panik, walaupun kadang merasa gugup, tetapi kesabaran dari weton-weton tadi selalu tertanam dalam hati. Dan yang ketiga tentunya, mereka semua pemilik weton tadi juga suka tawakal, suka berusaha dan berdoa. Walaupun tidak alim-alim banget, tidak taat-taat banget, masih kadang nyeleweng, masih kadang berdoa, besok enggak, besok beribadah, besok sedikit maksiat. Tapi mereka selalu menjalankan untuk yang terbaik. Gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Dan yang jelas saya di sini Kang Mas dan Mbak Yu hanya memaparkan. Jadi mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Karena
apabila ucapan saya tadi menyinggung perasaan dan hati Kang Mas lan Mbak Yu. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya, karena tidak luput kalau saya ini adalah seorang manusia. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, share, dan komen. Itu saja dari saya, Kang Mas dan Mbak Yu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, salam sukses.